Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo menggunakan teori sosiologi sastra. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Saila Zahra dengan NIM akhir 238 dan juga ada rekan-rekan saya. Di Ramadan di kelas 1 dengan NIM 217. Saya Rafilah Naja dengan NIM akhir 239. Baik, langsung saja kita masuk pada analisis cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo, kajian teori Alan Singwood. Jadi itu merupakan judul dari artikel yang telah kami buat. Mengapa kami memilih cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo? Karena cerpen ini menggambarkan realitas sosial yang ada pada saat itu ketika cerpen itu diterbitkan, yaitu ketika masa-masa Orde Baru. Nah, cerpen ini menggambarkan bagaimana bentuk konstruksi gender yang ada pada saat itu sehingga membuat tekanan terhadap tokoh utamanya. Jadi, cerpen ini tuh menggambarkan cerminan sosial kondisi masyarakat pada saat itu dan juga terdapat isu-isu gender dan juga isu-isu kajian sosial yang bisa dikaji menggunakan teori sosiologi sastra. Selanjutnya masuk pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan. Kita dilarang mencintai bunga-bunga karya Kunto Wijoyo menunjukkan antara identitas individu dan sosial, khususnya maskulinitas. Lalu pendekatan sosial melalui sosiologi pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pengaruh budaya bagian dari masyarakat sehingga gagasan-gagasan yang tertuang dalam dari modal sosial, mas, pendidikan, dan ideologi yang mempengaruhi kehidupan. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengungkapkan representasi realitas sosial dan konflik identitas gender dalam cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga melalui pendekatan sosial sastra Alan Swingwood. Jadi eh, tujuan ini tentunya untuk mendeskripsikan representasi realitas sosial saat ini dalam cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga dan juga mengungkapkan konflik batin dari tokoh utamanya, yaitu seorang pria. Jadi, sebagai refleksi dan tekanan sosial dari pencarian jati diri dari tokoh utama tersebut. Selanjutnya, ada teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori Alan Singwood. Mengapa kelompok kami memilih teori ini? Karena teori sosiologi sastra Alan Singwood ini pendekatannya fleksibel dan juga sesuai dengan relasi antara tokoh dengan masyarakat. Jadi kan cerpen cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini sesuai dengan atau cocok dengan teori sosiologi sastra ala Swingwood. Lalu juga kritik sosial dalam cerpen ini sesuai atau masuk ke dalam teori sosiologi sastra Alan Swingwood. Lalu pengaruh ideologi pada tokoh, peran norma sosial seperti maskulinitas dan patriarki juga digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, ada metode. Metode ini menggunakan metode kualitatif perspektif dengan pendekatan sosiologi sastra. Analisis ini bertujuan untuk memikirkan makna yang tersembunyi dalam teks
yang berhubungan dengan konteks sosial dan ideologi yang dominan pada waktu itu. Nah, dilakukan dengan menggabungkan dari sastra yaitu lalu dengan konteks sosial politik yang ada di Indonesia, terutama selama masa Orde Baru. Baik, selanjutnya, selanjutnya adalah bagian hasil. Nah, pada bagian hasil penelitian ini, kelompok kami menemukan analisis sesuai dengan pendekatan yang dimiliki oleh teori Alan Singwood, yaitu ada 3 pendekatan sosiologi sastra. Menurut Singwood, yang pertama yaitu sastra sebagai cerminan realitas sosial. Yang kedua, sastra sebagai ekspresi ideologi atau struktur sosial yang dominan dan berkembang pada masyarakat. Yang ketiga, sastra sebagai institusi sosial. Jadi berdasarkan teori Alan Singwood ini, karya sastra itu merupakan bagian dari sistem sosial yang bisa digunakan untuk memahami nilai-nilai konflik dan struktur masyarakat. Nah, sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa teori Alan Singwood ini cocok digunakan untuk menganalisis cerpen ini karena teori Alan Singwood ini sesuai dengan isi cerpen, yaitu bisa menggambarkan realitas sosial yang dialami oleh tokoh dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Pada artikel ini, kajian ini dilakukan dengan menganalisis cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Cerpen ini itu menggambarkan seorang anak laki-laki yang mendapat tekanan akibat kecintaannya terhadap bunga. Nah, bunga di sini digambarkan sebagai suatu hal yang identik dengan perempuan, sedangkan perilaku anak laki-laki ini tidak sesuai dengan konstruksi gender yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Melalui pendekatan sosiologi sastra Swingwood, cerpen ini dapat mencerminkan realitas sosial di masa itu, yaitu ketika masa Orde Baru, yang mana patriarki pada saat itu masih berkembang dan menjadi sebuah ideologi dominan. Jadi, pada saat itu, laki-laki itu dituntut untuk mengikuti standar maskulinitas yang sangat kaku. Sehingga cerpen ini menunjukkan bagaimana bentuk penolakan dari tokoh utama terhadap nilai-nilai dominan atau nilai-nilai ideologi dominan yang berlaku di masyarakat saat itu, yaitu nilai patriarki. Nah, sebagai penulis, Kunto Wijoyo ini seolah memberikan peluang cerpennya sehingga bisa digunakan sebagai alat kritik terhadap konstruksi gender yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Namun, jika diteliti lebih dalam, cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini tidak hanya sekedar menggambarkan isu-isu sosial berupa kajian konstruksi gender yang berkembang di masyarakat, tapi secara lebih luas cerpen ini juga digunakan sebagai alat kritik sosial terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat yang ada pada masa Orde Baru. Jadi anak laki-laki itu digambarkan sebagai masyarakat yang kebebasannya itu dibungkam. Jadi masyarakat itu tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir secara kreatif karena adanya kekuasaan yang berkembang pada saat itu, yang mana kekuasaan itu sangat-sangat ketat dan menuntut masyarakat itu harus patuh terhadap ideologi yang dominan atau patuh terhadap peraturan yang berkembang pada saat itu. Sehingga karya sastra ini atau cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini bisa menjadi, selain menjadi karya sastra yang berkembang di masa itu sebagai karya seni, cerpen ini juga menjadi alat kritik sosial yang digunakan pada masa itu. Nah, dari analisis yang kami lakukan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo ini menggunakan simbolis-simbolis atau eh, menggunakan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo ini menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kritik-kritik sosial terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, terhadap kondisi real atau realitas sosial yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Sehingga cerpen ini
digunakan untuk mengkritik struktur sosial patriarkal yang otoritas pada saat itu. Nah, cerpen ini yang mana sudah saya sebutkan tadi tidak hanya sebagai media sastra atau media kreatif dari penulisnya, tetapi juga sebagai alat kritik sosial yang berkembang pada masa itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.